Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 77 di depan, saya Naura. Saya Dita. Saya Kansa. Jadi di video kali ini kita mau ngebahas film Thailand yang baru aja kita tonton, yaitu How to Make a Million Before Grandma Dies. Jadi film itu tentang apa sih guys? Jadi judulnya tuh emang tentang soal uang, tapi sebenarnya tuh isinya enggak. Itu tuh isinya pelajaran hidup yang bisa kita ambil ya Naura. Awalnya tuh fokusnya ke M, si cucu cowok yang awalnya tuh cuma mau dapat warisan doang dari neneknya. Tapi seiring berjalan waktu dia malah nemu makna hidup yang sebenarnya. Jadi filmnya tuh paling baik sebenarnya. Jadi tapi film ini tuh kayak artinya tuh dalam dan real tuh banget. Dan menurut aku konfliknya cukup sederhana ya, tentang keluarga, kasih sayang gak diucap, sama penyesalan. Dan menurut aku karakternya juga cukup manusiawi. Nah di film ini juga dilihatin kalau perubahan karakternya M itu tuh juga signifikan dan menarik banget. Jadi M itu tuh awalnya tuh egois, cuek, terus lama-kelamaan dia tuh jadi orang yang ngerti akan makna kehadiran dan kasih sayang. Tapi perubahannya itu juga penuh dengan konflik psikologis yang kita bakal bahas di video ini. Yes, betul banget. Masalah pertama yang kita temuin itu adalah relasi M sama ibunya yang dingin, cuek, dan juga kadang M nyolot nih ke ibunya. Padahal kan ibunya dia single parents ya guys, yang kerja keras banget, tapi M nih gak ngehargain ibunya. Dan di sini pendekatan yang cocok tuh menurut aku perbaikan komunikasi interpersonal. Menurut aku M perlu belajar buat ngomong tanpa nyerang dan mulai lihat ibunya sebagai manusia juga, bukan cuma orang tua yang ngatur anak. Nah, masalah kedua yang kita temuin itu adalah emotional intelligence-nya dari M itu ada tipis banget. Dia tuh gak peka sama perasaan amannya, especially dia juga gak peka sama perasaan, gak ngerti sama perasaan diri sendiri. Yes, padahal Ama kan cuma mau ditemenin, bukan kayak dikasih hadiah atau gimana-gimana. Jadi solusinya menurut aku M harus belajar self-awareness dan juga empati terhadap lingkungan sekitar. Mungkin bisa dimulai dari ngobrol dari hati ke hati sama Ama. Buat masalah ketiga ini menurut aku lebih ke pola pikir ya. M tuh kayak punya belief kalau misalnya gue gak punya uang, kalau misalnya gue punya uang semua bakal beres. Padahal kan gak semuanya bisa diselesain sama uang. Nah, buat masalah ini kita bertiga setuju kalau misalkan si BT itu bisa bantu banget M ini. Karena tuh si BT tuh fungsinya buat nyadarin kalau cara pikir seorang itu tuh gak selalu benar. Nah, selama meninggal M tuh bakal ngerasa kayak kosong banget karena dia sadar selama ini fokusnya dia cuma uang dan uang, bukan cintanya Ama. Dan ini masalah keempat ya. Iya, dan ini cocok banget sama logoterapi dari Viktor Frankl. Artinya tuh hidup bukan cuma soal dapet apa, tapi soal makna dari hubungan dan keberadaan kita buat orang lain. Nah, kalau kita urutin nih, menurut aku yang paling penting adalah interpersonal relationship M ini dengan ibunya. Yes, yang kedua itu baru dia ngebangun emotional intelligence biar dia nih ngerti perasaan dia sendiri sama orang lain. And then dia bisa ubah cara pikirnya lewat CBT, dan terakhir dia akan sampai di tahap paling dalam yaitu logoterapi alias menemukan makna hidup. Kalau disuruh milih satu, kita tuh sepakat yang paling berdampak buat M ini kita pilih adalah logoterapi. Karena itu yang bisa bikin dia benar-benar kayak berubah jadi manusia yang lebih tulus. Setuju, karena selama yang meninggal M tuh bukan cuma kehilangan sosok nenek, tapi juga nemuin jati dirinya. Dan itu cuma gak datang dari uang, tapi dari hubungan yang tulus. Film ini ngajarin banget sih tentang makna hidup yang sesungguhnya. Oke deh, sekian dari video kita. Terima kasih guys. Bye.